Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rin Hijab Official. Nah, di video kali ini aku mau update informasi mengenai tutorial berbelanja di Lazada. Nah, sebelumnya aku juga sudah pernah buat tutorial seperti ini, tapi itu sudah lumayan lama dan sepertinya ada beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan aplikasi Lazada saat ini. Apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Nah, untuk yang pertama adalah bagaimana mendaftar akun untuk pengguna baru di Lazada. Dan yang kedua adalah bagaimana cara klaim voucher gratis ongkir di Lazada yang bisa kita dapatkan setiap hari. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk order 2 barang atau lebih dalam satu kali pemesanan di toko yang sama dan di toko yang berbeda. Dan yang keempat adalah bagaimana ketentuan pembayaran dan ongkir jika satu pesanan yang isinya beberapa barang itu dikirim terpisah. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, boleh subscribe channel Rin Hijab Official ya, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Rin Hijab Official. Untuk teman-teman pengguna baru, aplikasi Lazada bisa teman-teman download melalui Play Store atau App Store di HP teman-teman. Ketik aja di pencarian dengan nama Lazada. Nah, setelah terinstall, kita akan buka aplikasi. Selanjutnya, teman-teman bisa daftar akun dengan klik tab akun. Nah, di sini teman-teman bisa mendaftar dengan nomor handphone atau Facebook, akun Google, dan Line. Dan aku akan mendaftar dengan nomor handphone. Nah, di sini untuk verifikasinya, teman-teman bisa pilih kirim melalui SMS atau melalui WhatsApp. Nah, ini ada kode PIN yang dikirimkan dari Lazada untuk kita input ya. 0376. Kemudian konfirmasi. Kemudian atur kata sandinya minimal 6 karakter yang terdiri dari angka dan huruf. Selanjutnya, nah ini untuk pengguna baru biasanya akan ada kado spesial seperti ini, kita buka. Nah, jadi kita dapat voucher gratis ongkir khusus untuk pembelian pertama. Nah, untuk berbelanja teman-teman bisa ketik barang yang akan kita beli di kolom pencarian. Nah, di sini teman-teman juga bisa memfilter untuk pencariannya itu apakah teman-teman mencari toko atau mencari barang-barang yang dijual oleh Last Mall, atau teman-teman juga bisa mencari ke semua produk yang terdaftar di Lazada dengan kata kunci yang teman-teman ketikkan. Nah, sebelum membeli, pastikan teman-teman itu membaca semua informasi produk yang disediakan. Ini adalah kolom variasi. Kolom variasi ini biasanya berisi ukuran dan pilihan warna. Nah, kemudian di bawahnya itu ada spesifikasi. Di bagian spesifikasi biasanya itu ada informasi merek, model produknya, kemudian motif, bahan kain, kemudian tahun pembuatan, dan yang paling penting yang harus teman-teman cek ini adalah isi kotak. Karena di bagian ini teman-teman akan mengetahui apa saja barang yang akan teman-teman terima ketika teman-teman membeli produk itu. Jadi ketika kita order satu jenis barang dengan judul COD Bergoplen Laura L, kita itu akan mendapatkan satu piece Bergoplen Laura merek Newland yang original. Nah, teman-teman juga bisa cek ulasan produknya. Kemudian kalau teman-teman scroll ke bagian bawah lagi, teman-teman akan menemukan highlight. Nah, highlight itu adalah penjelasan singkat mengenai produk yang akan teman-teman beli. Mulai dari ukuran, kemudian modelnya, dan spesifikasi lainnya. Nah, di kolom ini teman-teman bisa cek lebih detail lagi produk yang akan teman-teman beli ya, mulai dari bahannya apa saja, kemudian foto produknya yang lebih lengkap. Nah, kalau sudah oke, teman-teman bisa klik variasi untuk membeli produknya. Pastikan ukuran dan warna yang akan diorder ini sesuai ya teman-teman, dan hindari untuk melakukan perubahan melalui chat untuk menghindari kesalahan penjual pada saat melakukan pengiriman barang. Lalu ini teman-teman bisa klik variasi warna. Kalau sudah, teman-teman klik tambahkan ke troli. Nah, teman-teman bisa memilih produk lain yang akan teman-teman beli dari toko tersebut. Kalau misalnya mau pilih warna lain, teman-teman tinggal klik lagi variasi warna dan pilih warna lain, kemudian masukkan troli. Atau kalau misalnya teman-teman mau lihat produk lain, teman-teman bisa scroll ke bagian bawah. Kemudian teman-teman akan menemukan nama tokonya di situ. Seperti yang tertera, ini adalah toko Rin Store. Dan teman-teman tinggal klik aja kunjungi toko.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat produk lain yang dijual oleh toko tersebut. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau membeli produk yang lainnya, teman-teman tinggal klik variasi lagi. Sekali lagi, pastikan teman-teman membaca deskripsi produk ya. Nah, kemudian pilih produk, tambahkan ke troli. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan jumlahnya, di bagian kuantitas kita klik tambah. Nah, di sini akan menambah kuantitinya. Kemudian tambahkan ke troli. Kemudian teman-teman tinggal klik aja yang gambar keranjang di pojok kanan atas. Kemudian centang produk yang akan dibeli. Lalu check out. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan alamat ya. Teman-teman bisa menambahkan alamat dengan mencari di kolom pencarian atau teman-teman bisa klik masukkan alamat secara manual. Kemudian teman-teman bisa pilih labelnya, ini alamat rumah atau alamat kantor. Dan kemudian nama penerimanya. Kemudian nomor handphone. Aktifkan sebagai alamat pengiriman utama, kemudian simpan. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan titik alamat yang sesuai dengan alamat teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga bisa aktifkan buat sebagai alamat penagihan utama. Kemudian simpan. Ini adalah informasi pengirimannya ya. Kemudian teman-teman bisa pilih metode pembayaran. Nah, di sini ada banyak sekali metode pembayaran yang disediakan oleh Lazada ya yang bisa kita gunakan. Bisa melakukan pembayaran dengan akun Dana, OVO, transfer, klik BCA, bayar di Alfa dan Indomaret dengan cicilan Kredivo, kemudian bayar di tempat. Aku lebih memilih untuk menggunakan sistem bayar di tempat. Nah, ini tadi karena kita dapat voucher untuk pengguna baru, jadi kita dapat gratis ongkir sampai 6.900. Kemudian tinggal klik aja buat pesanan. Nah, masukkan alamat email. Setelah itu tinggal kita klik buat pesanan. Nah, itu tadi contohnya kalau misalnya teman-teman itu mau order beberapa barang dalam satu kali pesanan di toko yang sama. Setelah melakukan konfirmasi pemesanan, teman-teman pastikan untuk mengecek pesanan teman-teman di kolom akun, kemudian cek pesanan di pesanan dalam proses. Jadi pastikan untuk mengecek ini sudah terkonfirmasi atau belum supaya teman-teman itu tidak melakukan double order. Untuk pesanan yang sudah kita check out, ini akan masuk ke tab menunggu pembayaran. Nah, jadi teman-teman tinggal cek aja di sini karena tadi aku sudah konfirmasi pembayaran dengan metode pembayaran COD, jadi ini sudah langsung masuk ke kolom di proses penjual. Nah, berikutnya aku akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara order untuk 2 barang atau lebih di toko yang berbeda dalam satu kali pemesanan. Nah, caranya seperti tadi, kita akan cari aja produk yang akan diorder. Nah, kita akan buka produk yang akan diorder. Kita akan baca terlebih dahulu deskripsi produknya ya teman-teman. Jadi ini aku mau beli baju anak. Nah, di sini aku akan baca terlebih dahulu deskripsi produknya. Di variasi itu soalnya ada ukuran S, M, L, dan XL. Kemudian warnanya ada 2, yaitu warna biru sama warna pink. Nah, aku mau cek terlebih dahulu untuk ukuran S, M, L, XL-nya ini dia seberapa besar. Nah, biasanya penjual itu akan mencantumkan deskripsi ukuran itu kalau nggak di highlight, itu juga di bagian deskripsi. Nah, di highlightnya ini tidak ada, kemudian aku akan cek di bagian deskripsi, S untuk 0,0 sampai 1 tahun dan sebagainya. Anak aku karena usia 2 tahun, biasanya kalau misalnya kita tidak melihat deskripsi produknya, kita akan ambil di ukuran L, tapi ternyata ukuran L ini lingkar dananya kecil teman-teman, jadi aku akan pilih yang ukuran XL. Nah, kemudian pilih ukurannya, lalu pilih warnanya. Nah, setelah itu tambahkan ke troli. Setelah selesai, nah aku akan cari produk lain yaitu tas selempang wanita. Kita pilih-pilih terlebih dahulu, lalu ini aku juga akan baca deskripsi produknya terlebih dahulu. Pilihan warnanya ternyata tinggal warna hitam. Jadi kalau misalnya ada keterangan tambah ke wishlist gini, jangan ditanyakan lagi apakah barangnya ada apa enggak teman-teman. Ini ada keterangan stoknya habis. Berarti aku akan pilih warna hitam ya. Di bagian bawah aku akan lihat terlebih dahulu. Jadi si penjual Honyen itu menjual model tasnya apa aja.
Nah, jadi kita bisa lihat ya ukurannya 21 kali 8 kali 15,5 cm. Dan warnanya ada tali panjangnya, kemudian beratnya berapa, bahannya kulit sintetis. Nah, di sini kita bisa pilih variasi warnanya ya. Kemudian kita juga bisa lihat review produk dari pembeli-pembeli lain teman-teman di sini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan ke troli. Dan tambah warna hitam, tambahkan ke troli. Ya, lalu kita akan cek trolinya. Nah, ini tadi yang udah kita masukkan ke troli, itu ada tas ya. Aku mau beli tas sama baju anak. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita dapat subsidi ongkir dari 13.800, cuma bayar ongkirnya 6.900. Check out. Jadi setelah kita check out, ini adalah halaman rincian pemesanan produknya. Tas tadi itu dijual oleh toko Honian dan baju anaknya ini dikirim oleh LPN Shop. Ini adalah total rincian pembayaran yang harus kita bayarkan ketika kurir mengantar pesanan yang dari Honian, itu adalah 79.800 karena kita dapat subsidi ongkir 6.900. Jadi kita nggak bayar ongkirnya teman-teman. Tapi kalau dari LPN Shop kita bayar ongkir 6.900 teman-teman. Jadi dari harga produknya 21.620 ditambah ongkirnya 6.900, jadi total yang harus kita bayarkan adalah 28.520 rupiah. Berbeda dengan pesanan yang kita lakukan sebelumnya, kita pesan 2 barang dari satu toko. 2 barang tadi itu akan dikirim dalam satu paket. Dan untuk pesanan yang kedua ini, karena kita pesannya dari 2 toko, walaupun kita check outnya jadi satu, ini pesanan tidak akan dikirim bersamaan teman-teman, karena barang dikirim dari toko yang berbeda. Tasnya dikirim dari toko Honian, baju anaknya ini dikirim dari toko LPN Shop. Nah, ini untuk total harganya itu kan setelah dijumlah baju anak sama tas itu kan 108.320. Nanti ketika barangnya datang, kita tuh nggak langsung bayar 108.000 teman-teman, tapi kita bayar sesuai dengan harga barang yang datang. Pada saat barang yang datang itu isinya adalah baju setelan anak yang harganya 21.620 ditambah ongkir 6.900, kita bayarnya 28.520 ke kurir. Sedangkan pada saat tasnya datang, kita akan bayar 79.800. Sebenarnya ini nggak jadi masalah kalau misalnya kita bayarnya itu dengan metode pembayaran transfer atau bayar di Alfa. Kecuali kalau misalnya kita bayarnya COD, biasanya kita suka bingung, suka nanya, kalau misalnya barangnya dikirim terpisah, pembayarannya gimana? Lalu kita akan klik buat pesanan. Kita akan cek lagi apakah pesanannya sudah diterima oleh penjual atau belum. Ya, jangan sampai kita buat order itu 2 kali, yang akhirnya nanti berujung pada satu barang itu kita tolak. Kasian sama kurir sama penjualnya teman-teman. Nah, ini pesanan yang tadi kita buat ya. Yang satu tas ini dari toko Honian dan satu baju anak ini dikirim dari LPN Shop. Nah, ini langsung dirinciin masing-masing teman-teman. Dari toko Honian yang isinya tas ini jumlah pembayarannya adalah 79.800, sedangkan yang dari LPN Shop ini harganya 28.520. Jadi walaupun tadi kita buat pesanannya sekaligus, tapi pembayarannya tetap berbeda dan pengiriman barangnya juga tetap berbeda. Nah, kemudian Lazada itu juga memberikan voucher gratis ongkir yang diberikan kepada penggunanya setiap hari teman-teman. Jadi teman-teman bisa klaim voucher gratis ongkir setiap hari itu di halaman sini. Di halaman akun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang ada gambar telur. Ini tinggal kita klik aja. Nah, di sini teman-teman mendapatkan 1 kali, kemudian kita pecahkan. Nah, jadi di sini teman-teman mendapatkan gratis ongkir sampai dengan 50.000 dengan minimum pembelian Rp150.000. Nah, biasanya untuk syarat dan ketentuan voucher gratis ongkir yang kita dapatkan setiap hari itu bisa saja berbeda teman-teman. Hari ini misalnya kita dapat voucher gratis ongkir itu dengan minimum belanja Rp150.000 dengan gratis ongkir maksimal Rp50.000. Atau mungkin bisa jadi besok kita beda lagi yang akan kita dapatkan. Tiap user itu berbeda-beda. Nah, karena voucher ini diberikan oleh Lazada, jadi voucher ini bisa kita gunakan untuk berbelanja di semua toko yang terdaftar di Lazada. Nah, pastikan juga teman-teman itu membaca setiap detail syarat dan ketentuan voucher gratis ongkir yang diberikan supaya teman-teman bisa menggunakan voucher itu secara maksimal. Dan ini yang keempat yang akan kita bahas di video kali ini adalah bagaimana ketentuan pembayaran dan ongkirnya jika satu pesanan yang isinya banyak barang dari satu toko ini dikirim secara terpisah barangnya.
Nah, pesanan ini kan diorder dari satu toko. Seharusnya barangnya dikirim dalam satu paket. Kalau misalnya dua barang ini dikirim secara terpisah, bagaimana nih ketentuan pembayarannya? Apakah kita nambah ongkir lagi atau enggak? Nah, sebenarnya kasus seperti ini nggak masalah untuk teman-teman yang melakukan pembayaran dengan metode transfer atau selain COD. Tapi sering jadi pertanyaan untuk teman-teman yang belanja dengan sistem pembayaran COD, sedangkan barang yang dikirim itu nggak lengkap. Nah, di sini aku akan tunjukkan kepada teman-teman, ini ada pesanan yang masuk di toko kami. Nah, ini satu pesanan, ini isinya dua barang teman-teman, dan ini total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli pada saat barang diterima itu adalah 76.900. Dengan rincian 70.000 itu adalah harga barang, kemudian yang 6.900 itu adalah pengirimannya. Nah, kita akan buat simulasinya. Kita akan cek dulu untuk menyiapkan paket yang isinya satu pieces barang. Kalau misalnya barang ini datangnya dua, pembeli itu harus membayar 76.900. Nah, kita akan coba untuk menyiapkan paket yang isinya satu pieces barang. Untuk pembayarannya ini adalah 38.450. Ini untuk isi satu piece barang. Nah, kemudian satu lagi kita akan coba kirim. Dan pembayarannya pun sama 38.450. Nah, kalau kita kalkulasi 38.450 kali 2, total pembayarannya tetap sama, yaitu 76.900. Jadi tidak akan berpengaruh apakah barang itu dikirim 2 kali atau 1 kali. Kemudian kita akan pembuatan paket ulang. Nah, percobaan keduanya kita akan kirim semua satu paket isi 2. Jadi pembayarannya 76.900. Nah, jadi dari simulasi tadi kita bisa lihat ya teman-teman bahwa untuk pesanan di toko yang sama itu walaupun barangnya dikirim terpisah atau dikirim bersamaan, itu tidak akan mempengaruhi jumlah pembayaran yang teman-teman lakukan. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman pesen dua barang harganya 100.000 kemudian dikirim terpisah jadi dua paket, berarti teman-teman itu akan membayar 50.000 dan 50.000. Nah, itu tadi teman-teman video tutorialnya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Dukung juga channel Rin Hijab Official dengan cara like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel Rin Hijab Official. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.